Eternal Secret King, Chapter 331. Bab 331, Pengorbanan untuk Sabre. Segel penindasan Fin yang terkondensasi menghabiskan hampir semua energi roh Suzimo. Suzimo bahkan tidak mau repot-repot melihat hasil pertarungan antara skill rahasia mereka. Saat dia berlari, dia mengambil busur besar dari tas penyimpanannya dengan tangan kanannya dan 3 anak panah sudah dimuat dan diarahkan ke Feng Haoyu yang berada di udara. Tindakannya mengalir seperti air, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Busur yang tampaknya biasa itu tiba-tiba bersinar dengan 4 lampu roh, itu adalah senjata roh kelas tertinggi. Busurnya seperti bulan purnama dan anak panahnya seperti bintang jatuh. Swosh, swosh, swosh. 3 anak panah merobek udara dan dalam sekejap, 3 sinar dingin tiba di depan Feng Haoyu. Itu terlalu cepat. Pada saat yang sama, tengkorak berwarna darah bertabrakan dengan telapak emas di udara. Itu melahap telapak tangan emas dalam satu suap dan berhenti sejenak. Retakan muncul di kepalanya, meledak dengan sinar keemasan tak berujung sebelum meledak. Feng Haoyu menghindari 3 sinar dingin yang masuk tetapi tiba-tiba terkena gelombang kejut yang disebabkan oleh tabrakan dari 2 keterampilan rahasia. Dia berhenti di jalurnya dan langkahnya terlalu lambat. Puff, cahaya darah melintas saat anak panah melesat melewati pipi Feng Haoyu, jaraknya hanya 1 sentimeter dari menusuk kepalanya. Retakan, retakan. Feng Haoyu tidak dapat menghindari 2 anak panah lainnya sepenuhnya dan mereka menyerang sayap yang terbentang di belakangnya. Sepasang sayap roh hancur di tempat saat sosok Feng Haoyu jatuh. Ledakan. Pada saat itu, ledakan keras datang dari bawah. Tanah dari seluruh wilayah logam bergetar seolah-olah langit runtuh. Di bawah pengawasan banyak orang, Suzimo menginjak tanah dengan keras dan melompat ke udara murni menggunakan semburan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berada di atas kepala Feng Haoyu. Itu setinggi 100 kaki penuh. Bahkan Golden Core mungkin tidak bisa melompat setinggi itu dengan fisik mereka. Bang, ledakan, ledakan, guyuran. Segera setelah itu, para pembudidaya di luar payung 5 elemen mendengar serangkaian suara aneh. Itu seperti guntur yang menggelinding, tetapi juga tampak seperti tsunami yang melonjak dan bercampur dengan suara keras harimau dan macan tutul, sangat meresahkan. Semua suara itu berasal dari dalam tubuh Suzimo. Feng Haoyu, kamu akan menjadi korban untuk pedangku hari ini. Pedang panjang dan tebal setinggi setengah orang tiba-tiba muncul di tangan Suzimo. Energi roh melonjak ke dalamnya saat 5 pola roh diterangi dengan cahaya darah yang menyilaukan. Kelahiran Blood Quencher, bilah besar itu berwarna merah tua dan bergetar hebat, mengeluarkan suara dan aura pembunuh yang menggetarkan jiwa seseorang. Mati. Saat Suzimo menyalurkan garis keturunannya, seluruh tubuhnya tampak mengembang. Dia meraih Blood Quencher dengan kedua tangan dan turun dari langit, membelah kepala Feng Haoyu dengan kekuatan yang tak terbendung. Blood Quencher tampaknya bersinergi sempurna dengan garis keturunan Suzimo dan jejak darah muncul di pedangnya. Kekosongan itu tampaknya telah dicabik-cabik oleh Blood Quencher. Suzimo telah menunggu tebasan ini terlalu lama. Baik itu segel penindasan Fin awal atau 3 panah untuk sementara, itu semua adalah persiapan yang dibuat untuk tebasan ini untuk membuat Feng Haoyu dalam posisi yang tak terhindarkan. Serangan ini merupakan akumulasi dari serangan Suzimo. Ini juga serangan paling kuat yang bisa dia hasilkan tanpa mengekspos kultivasi iblisnya. Perpaduan lengkap dari fisik, garis keturunan, dan energi rohnya ditambah dengan mematikan dari Blood Quencher, Suzimo yakin bahwa Feng Haoyu pasti akan mati. Feng Haoyu mengangkat kepalanya sedikit dan darah terkuras dari wajahnya saat dia melihat itu. Seolah-olah dia telah kembali ke momen itu beberapa tahun yang lalu ketika dia secara tragis dikalahkan di arena Spirit Peak. Namun, beberapa tahun yang lalu, mereka adalah teman sekte. Sekarang, mereka adalah musuh bebuyutan. Kali ini, Suzimo tidak menahan diri. Dalam sekejap, Feng Haoyu tidak punya waktu untuk ragu saat dia mengusap telapak tangannya di tas penyimpanannya dan mengambil perisai berwarna darah yang melebar dan tersumbat di atas kepalanya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat Blood Quencher menghantam permukaan perisai berwarna darah. Seluruh tubuh Feng Haoyu bergidik seolah-olah dia disambar petir saat matanya membelalak nyeri. Tanpa berpikir 2 kali, dia menarik jimat giok pelarian dan menghancurkannya seketika. Kilatan cahaya bersinar, dentang. Perisai berwarna darah jatuh ke tanah dan warnanya memudar. Retakan muncul di permukaannya, satu serangan oleh Blood Quencher telah menghancurkannya. Tubuh Feng Haoyu berkedip dan menghilang dari wilayah logam. Semburan cahaya muncul di alun-alun saat Feng Haoyu muncul, tergeletak di tanah dengan ekspresi pucat. Raja Gagak Darah muncul di hadapan Feng Haoyu dalam sekejap. Menundukkan kepalanya, dia menatap Feng Haoyu dengan mata melebar yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas. Suzimo. Suara Blood Croaking sangat dingin saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Feng Haoyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan genangan darah dengan gumpalan darah besar di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan semua pembudidaya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Gumpalan darah yang dimuntahkan Feng Haoyu adalah organnya yang hancur. Satu tebasan. Meskipun Feng Haoyu berhasil melarikan diri dari payung 5 elemen, organ dalamnya benar-benar hancur oleh pedang Suzimo dan tidak mungkin dia bisa bertahan. Semua orang terdiam. Feng Haoyu, yang telah mengolah 3 keterampilan rahasia utama dari puncak etiril dan 2 alam budidaya lebih tinggi dari Suzimo, dibelah sampai mati dengan satu tebasan. Hasil ini benar-benar melampaui harapan semua orang. Sesuatu yang dianggap mustahil telah terjadi tepat di depan semua orang. Xuan Yi menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Wen Xuan, apakah kamu melihat itu? Seorang murid dari puncak etiril secara pribadi telah mengambil kultivasi seumur hidup Feng Haoyu. Anda akhirnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang karena keinginan Anda telah terpenuhi. Beberapa Golden Core menggelengkan kepala dalam diam. Mengkhianati leluhur, tuan, dan membunuh sesama sekte adalah tabu besar di dunia kultivasi. Sekarang Feng Haoyu dalam keadaan ini, itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Ngomong-ngomong, cahaya pemeliharaan memang menyinari puncak etiril agar mereka dapat menghasilkan karakter yang mengerikan sesekali. Siapa lagi selain Suzimo? Penggarap pendirian yayasan yang tak terkalahkan itu 1000 tahun yang lalu. Pria itu. Saya mendengar bahwa dia mengkhianati sekte dan jatuh ke jalan iblis setelahnya. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Demones Ji memutar matanya dan tiba-tiba bergerak ke samping Gusi, bertanya dengan transmisi suara, Bibi Gu, apakah mereka merujuk pada orang dari Zenith Sect itu? Ya, jawab Gusi dengan ekspresi tidak berubah. Iblis wanita Ji terkikik, Bibi Gu, kudengar hubunganmu dengan pria itu tidak sederhana. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Gusi memelototi Demones Ji, nadanya dipenuhi dengan sedikit celaan dan daya pikat genit. Battle Royale di berbagai wilayah payung 5 elemen akan segera berakhir.
Di wilayah logam, Su Zimo mendarat di tanah dan melambaikan lengan bajunya sebelum menyimpan 18 senjata roh tingkat tertinggi di tanah di dalam tas penyimpanannya. Pertikaiannya dengan Feng Haoyu telah berakhir terlalu cepat. Itu pada dasarnya berakhir dalam waktu kurang dari 2 putaran dan tidak ada yang punya waktu untuk mencuri pedang terbang kelas atas dan pergi. Menyurvei sekelilingnya, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, rekan Taois, silakan pergi. Bintik-bintik di wilayah ini akan diambil alih oleh Ethereal Peak. Itu adalah pernyataan sederhana tetapi mengandung dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seketika, sedikit lemak merasa darahnya mendidih dan berharap dia bisa mengaum. Tersandung ke sisi Su Zimo, dia membusungkan dadanya dan melihat sekeliling dengan matanya yang seperti manik-manik, rasanya seolah-olah segalanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan paragon di sampingnya. Eternal Secret King, Chapter 332. Bab 332, Konflik. Battle Royale berakhir di wilayah perairan dengan kurang dari 10 orang tersisa. Terlepas dari Ji Chengtian dari Ethereal Peak yang menonton dari jauh, 4 meridian yang tersisa dari penggarap pendirian yayasan telah memberikan segalanya untuk tempat terakhir. Sen Mengki terluka. Meski tidak serius, dia tidak punya waktu untuk mengobati lukanya dan darah terus mengalir. Ditambah dengan kurangnya stamina dan energi rohnya habis, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hais, dia mendesah pelan. Meskipun dia tidak mau, hidupnya lebih penting. Dia hanya bisa menghancurkan jimat giok pelarian dan meninggalkan payung 5 elemen tanpa daya. Ketika dia kembali ke alun-alun, Sen Mengki buru-buru mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanannya dan menelannya. Dia kemudian menyebarkan beberapa obat hemostatik dan membalut lukanya. Sepanjang seluruh proses, bibirnya mengerucut dalam diam. Dia marah. Sedikit lagi dan dia akan mendapat tempat di Spirit Ranking. Sedikit lagi dan dia akan mendapatkan hak untuk memasuki medan perang kuno. Meskipun dia hanya bisa berkultivasi dalam waktu 1 tahun, itu akan memastikan bahwa dia bisa membuka 1 atau bahkan 2 meridian roh lagi, membawanya ke alam pendirian yayasan 6 meridian. Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte berikutnya 10 tahun kemudian dan pasti mendapatkan tempat di Spirit Ranking saat itu. Saat Sen Mengki merenung dan hendak kembali ke kerumunan, dia menyapu pandangannya dengan santai dan melihat Feng Haoyu terbaring di dekatnya, mati dengan tubuhnya berlumuran darah. Muridnya menyempit tanpa sadar. Feng Haoyu adalah penggarap pendirian yayasan 5 meridian yang telah mengembangkan 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak. Itu adalah seseorang yang hampir dijamin mendapatkan tempat di Spirit Ranking, siapa yang bisa membunuhnya? Jantung Sen Mengki berdetak kencang. Mungkinkah? Secara naluriah, dia berbalik dan mau tidak mau bergidik. Mulutnya terbuka sedikit saat matanya membelalak tak percaya. Dia melihat sosok familiar di wilayah logam. Dia benar-benar telah melintasi 2 wilayah utama dan formasi pembunuhan kelas 4. Mungkinkah dia benar-benar orang yang membunuh Feng Haoyu? Tepat setelah itu, Sen Mengki mendengar sesuatu. Rekan Taois, silakan pergi. Bintik-bintik di wilayah ini akan diambil alih oleh Ethereal Peak. Nadanya santai, seolah-olah dia sedang mengobrol. Namun, tidak satu pun dari 4 penggarap pendirian yayasan meridian yang berani membantahnya. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menangkupkan tinjunya ke arah orang itu, menghancurkan jimat gioknya tanpa sepatah kata pun. Setelah pria itu pergi, pembudidaya yang tersisa di wilayah logam pergi satu demi satu meskipun mereka enggan. Bagaimana mungkin salah satu pembudidaya di dalam berani untuk tetap tinggal ketika bahkan kedua penggarap pendirian yayasan 5 meridian telah menemui akhir seperti itu? Saat dia melihat itu, mata Sen Mengki perlahan meredup. Jika saat itu, mungkin aku yang berdiri di sampingnya sekarang. Gelombang kepahitan tiba-tiba melonjak di hati Sen Mengki. Satu persatu, nama muncul di Spirit Ranking. Su Zimo, Ji Chengtian, sedikit gemuk, Si Jian, Jun Hao, Si Yutang. Xuan Yi dan Liu Hui tampak senang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Meskipun puncak Ethereal mengalami pukulan hebat 3 tahun lalu, mereka bersinar sepenuhnya selama kompetisi sekte ini. Mengesampingkan fakta bahwa mereka memiliki 3 tempat untuk Spirit Ranking, mereka bahkan berhasil menempati posisi teratas yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Weapon Ranking. Tentu saja, bagi Xuan Yi dan Liu Hui, hal terpenting adalah Su Zimo masih hidup. Selanjutnya, Su Zimo telah membalas dendam untuk para pembudidaya yang jatuh dengan membunuh pengkhianat Feng Haoyu di depan semua orang. Namun, untuk beberapa alasan, keduanya merasakan rasa frustrasi dan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Tak lama kemudian, 10 orang terakhir dari Battle Royale Spirit Ranking muncul. Dengan selesainya Spirit Ranking, itu berarti kompetisi sekte akan segera berakhir. Kaisar bangkit dan berkata, nama-nama di 4 daftar peringkat sudah keluar. Di antara mereka yang memperoleh 2 tempat di daftar yang berbeda dapat memutuskan untuk mengajak orang lain. Sedikit gemuk berbisik, bro, saya pikir dia mengacu pada Anda. Su Zimo mengangguk. Dia telah memperoleh 2 tempat di peringkat senjata dan roh. Selain dirinya sendiri, dia dapat memberikan salah satunya kepada orang lain. Dia telah memutuskan pada siapa dia ingin memberikan tempat itu sejak lama. Ketika dia mendengar itu, Sen Mengki merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia melihat Su Zimo secara naluriah dengan sedikit antisipasi. Lord Mingze yang sempurna menyatakan dengan lantang, kompetisi sekte telah berakhir. Penggarap di 4 daftar peringkat, ikuti saya ke istana untuk memilih hadiah Anda untuk kompetisi. Setelah itu, kalian semua akan kembali beristirahat sambil menunggu dibukanya medan perang kuno. Tunggu, tiba-tiba, suara dingin dan dingin yang syarat dengan niat membunuh terdengar. Semua orang menoleh dan melihat Blood Crow King berjalan perlahan menuju area penonton. Dia memancarkan aura yang menakutkan saat dia mengarahkan pandangannya pada Su Zimo dan mendesis dengan dingin, aku akan membawanya bersamaku. Tidak, Xuan Yi membanting meja dan berdiri tanpa ragu. Tatapan Blood Crow King berkedip saat dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang layu dan meraih Xuan Yi melalui kehampaan. Semburan energi yang mengerikan meledak dari kehampaan. Kisetan melonjak ke langit saat cakar layu dan berdarah muncul, mencakar Xuan Yi dengan kejam. Di area penonton, banyak Golden Core merasa merinding. Energi itu terlalu kuat dan telah melampaui batas energi roh. Itu adalah seni Dharma sejati. Kultivator yang dikenal sebagai Sueya itu sebenarnya adalah iblis-iblis di alam Naschen Soul. Memikirkan itu, semua orang bahkan lebih terkejut. Itu adalah satu hal bagi iblis-iblis untuk muncul di ibu kota, tetapi baginya untuk benar-benar menyerang tepat di depan kaisar, keberanian dan dukungan macam apa yang dia miliki. Wajah Xuan Yi menjadi pucat. Dia hampir tidak berdaya melawan tekanan itu. Selain itu, cakar Raja Gagak Darah itu telah menyegel semua rute pelariannya.
Zeng, zeng, zeng. Sambil menggertakkan giginya, Xuan Yi menyerang dengan paksa melawan kekuatan iblis-iblis dan mengeluarkan 6 pedang terbang dari tas penyimpanannya. Dia membimbing dengan jarinya dan dengan cepat menghasilkan formasi pedang berbentuk bintang. Formasi pedang heksagonal. Meskipun Xuan Yi tidak berhasil mengolah fenomena inti emas, formasi pedang heksagonalnya sudah cukup untuk mengimbangi dan menempatkannya pada level yang sama dengan mereka yang melakukannya. Pergi. Dia menunjuk ke depan. Formasi pedang heksagonal meledak dengan ki pedang tak berujung dan menyerang dengan keras ke arah cakar berwarna darah. Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Gagak Darah tertawa dingin saat dia mengepalkan cakarnya. Guyuran. Seketika, formasi pedang heksagonal Xuan Yi dicabik-cabik oleh Raja Gagak Darah dan 6 pedang terbang kelas atas patah di tempat, jatuh ke tanah. Perbedaannya terlalu besar. Kesenjangan antara Golden Core dan Naschen Soul adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilewati. Bajingan, beraninya kamu. Tiba-tiba, raungan meledak dari area penonton, itu seperti lonceng besar dan memiliki keagungan yang tak terbatas. Tinju raksasa muncul di udara dan menghantam telapak tangan Raja Gagak Darah. Ledakan. Dua seni darmik bentrok dan menghilang tiba-tiba sementara inti emas di sekitarnya jatuh ke tanah dengan wajah menakutkan dari gempa susulan. Itu adalah kaisar yang menyerang untuk menghentikan Raja Gagak Darah. Cek, cek, cek. Raja Gagak Darah memberikan senyum simpatik saat dia memelototi kaisar. Cifang, jangan jadi orang yang sibuk. Jika tidak, dinasti Zhou Agung Anda akan hancur karena ini. Ada beberapa orang yang tidak boleh Anda singgung bahkan jika Anda adalah kaisar sebuah dinasti. Eternal Secret King, Chapter 333. Bab 333, mundur. Cifang adalah nama kaisar Zhou Agung. Sudah bertahun-tahun sejak tidak ada yang berani memanggilnya dengan namanya, apalagi di bawah perhatian publik. Tuan Mingze yang sempurna melangkah maju dengan ekspresi dingin dan berteriak, Raja Gagak Darah, ini adalah ibu kota Zhou Agung. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi kurang ajar. Meskipun dia mengatakan itu, Tuan Mingze yang sempurna tidak bergerak. Dia sangat menyadari latar belakang Blood Crow King. Tanpa perintah kaisar, dia juga tidak berani bertindak gegabah agar dia tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dinasti Zhou Agung. Saya akan mengulangi diri saya sendiri. Saya pergi dengan Su Zimo hari ini. Raja Gagak Darah mengamati sekelilingnya sebelum mengarahkan tatapan dinginnya pada kaisar dan berkata perlahan, siapapun yang menghentikanku akan melawan istana Gagak Darah. Iya, telapak tangan kaisar terbanting keras, menyebabkan meja di sampingnya terbelah. Dia berdiri perlahan dengan niat membunuh yang tajam di matanya. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara tua terdengar di benaknya. Cifang, mari, abaikan masalah ini. Jantung kaisar berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu. Jika itu bujukan orang lain, kaisar akan ragu. Namun, orang yang berbicara adalah patriark keluarga Ji. Pendiri dinasti Zhou Agung, ini adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Juga karena keberadaannya, dinasti Zhou Agung dapat tetap berdiri selama 10.000 tahun tanpa runtuh dan menguasai daerah. Kata-kata patriark Ji seperti dekrit kekaisaran yang tidak dapat disangkal. Di bawah tatapan banyak orang, kaisar baru saja berdiri ketika dia perlahan duduk. Auranya telah menghilang tanpa bekas dan dia tampak agak mengerikan. Ayah, Ji Yaoxue sepertinya menyadari sesuatu saat dia memanggil dengan lembut. Kaisar menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak berdaya. Seketika, ekspresi Ji Yaoxue menjadi sangat pucat. Su Zimo juga menyipitkan matanya, diam-diam merasa khawatir. Jika kaisar menolak untuk melakukan apapun dalam keadaan seperti itu, Xuan Yi dan Liu Hui saja tidak akan mampu menghentikan Raja Gagak Darah. Dengan kata lain, Blood Crow King pasti akan membawanya pergi hari ini. Tidak perlu membayangkan hasil dari itu. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari bahwa meskipun pria yang telah memburunya sebelumnya berakhir dalam keadaan menyedihkan karena kekuatan naga dewa, pria itu jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Paling tidak, bahkan dinasti Zhou Agung harus menghindari melawan mereka. Fufu, Raja Gagak Darah terkekeh dan mengangguk. Tidak buruk, begitu caranya. Menyadari bahwa situasinya tidak benar, Demones Ji buru-buru mengirimkan transmisi suara dan mendesak. Bibigu, cepat pikirkan cara. Su Zimo pasti akan mati jika dia dibawa pergi. Apa yang bisa saya lakukan? Gusi menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa hasil di dalam payung 5 elemen tidaklah penting. Su Zimo ditakdirkan untuk menyinggung Blood Crow Palace. Tapi kita tidak bisa duduk diam dan melihatnya dibawa pergi. Lakukan sesuatu, Bibigu, Demones Ji sedikit mengernyit. Percuma saja, Gusi menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku berhasil menyelamatkannya kali ini, dia masih harus mati ketika dia kembali dari medan perang kuno. Selain itu, puncak ethereal akan terlibat dan mungkin akan dimusnahkan. Beritahu senior itu, saat Demones Ji berbicara, Gusi memotongnya, dia dari Zenith Sect dan apa yang mereka kembangkan adalah dao dari ketidakberdayaan. Apa menurutmu dia akan melakukan sesuatu? Demones Ji menjawab dengan tegas, Bibigu, kita akan membicarakan masa depan nanti. Tapi kali ini kau harus menyelamatkan Su Zimo. Gusi tidak berkomentar dan hanya menghela nafas dengan lembut. Raja Gagak Darah tiba tidak jauh dari Su Zimo dan tersenyum dingin, memperlihatkan satu set gigi putih yang menyeramkan. Dia berkata dengan lemah, Su Zimo, terima takdirmu. Ledakan, menjangkau dengan telapak tangannya yang sepertinya melintasi kehampaan tak berujung, Raja Gagak Darah tiba di hadapan Su Zimo dalam sekejap. Xuan Yi, Liu Hui dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyelamatkannya sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berdua menyerang, mereka tidak akan bisa melawan kekuatan Raja Gagak Darah. Bang, tiba-tiba, sebuah tangan ramping dan halus muncul di depan Su Zimo. Meskipun terlihat lemah, telapak tangan Blood Crow King ditolak dengan mudah. Ekspresi Blood Crow King berubah. Dia menyipitkan pandangannya dan bertemu dengan sepasang mata mempesona yang beriak seperti mata air. Dalam sekejap mata, Raja Gagak Darah tersesat di dalamnya dan linglung. Bagi orang lain, mata Gusi tidak melakukan apa-apa dan hanya menatap Raja Gagak Darah dengan damai. Namun, bagi Raja Gagak Darah, mata Gusi tampak bersinar dengan cahaya menyihir yang memiliki kekuatan misterius, mengendalikan pikirannya dan membingungkan segalanya. Tiba-tiba, ada kilatan darah dari kedalaman mata Raja Gagak Darah saat jenis kekuatan lain diproduksi di dalam tubuhnya, yang sangat jahat. Tersentak kaget, Raja Gagak Darah merasakan sakit yang tajam di matanya. Kamu berani melawan Blood Crow Palace? Raja Gagak Darah mengatur napasnya dan bertanya dengan tajam. Namun, dia tidak berani menatap Gusi lagi. Gusi menjawab dengan acuh tak acuh, kembalilah. Orang ini di bawah penjagaanku. Bisakah kamu melindunginya? Paling tidak, kamu tidak akan membawanya pergi hari ini. Wajah Blood Crow King sangat marah. Dia berdiri di tempat dan merenung untuk waktu yang lama sebelum mengangguk perlahan.
Sangat baik, sangat baik. Begitu tuanku keluar setahun kemudian, kita akan lihat siapa yang bisa melindunginya. Melonjak ke langit, Blood Croaking berubah menjadi burung gagak hitam pekat dengan mata merah. Dia melesat ke cakrawala dan menghilang tak lama kemudian. Semua orang dari puncak etiril menghela nafas lega. Selama bentrokan itu, mereka benar-benar berpikir bahwa Raja Gagak Darah akan membawa pergi Suzimo. Suzimo berbalik dan membungkuk dalam-dalam pada Gusi. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Ya, Gusi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, semua orang merasa berbeda tentang apa yang baru saja mereka lihat. Sebagian besar sekte tertarik menonton drama Suzimo dibawa pergi oleh Blood Croaking. Bahkan ada beberapa seperti sekte api sejati yang merasa senang atas kemalangannya. Selain itu, semua orang dapat mengatakan bahwa bahkan Kaisar pun tidak mau memprovokasi istana Gagak Darah dan malah memilih untuk tetap diam. Namun, tidak ada yang menyangka Gusi akan maju untuk menyelamatkan Suzimo. Mungkinkah rumah lelang harta karun langit menjadi lebih kuat daripada seluruh dinasti Zhou Agung untuk dapat melawan istana Gagak Darah? Semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa Gusi tidak sesederhana kelihatannya, hanya kepala pelayan rumah lelang harta karun langit. Lord Mingze yang sempurna batuk dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tenanglah. Penggarap daftar peringkat, ikuti saya ke istana untuk memilih hadiah Anda. Suzimo mengawal Xuan Yi, Liu Hui, dan para pembudidaya puncak etiril lainnya ke bengkel senjata Mo Spirit sebelum mengikuti Tuan Mingze yang disempurnakan ke istana. Nian Qi hendak menerobos titik kritis dalam 2 hari terakhir dan tidak pergi untuk menonton kompetisi sekte. Dia relatif aman karena Suzimo telah mengatur Night Spirit untuk berjaga di Mo Spirit Weapon Workshop. Kali ini, Suzimo memperoleh tempat di peringkat senjata dan roh. Dengan demikian, dia bisa memilih senjata roh dan seni roh rahasia. Suzimo tidak terlalu tertarik dengan senjata roh itu. Tidak mungkin dinasti Zhou Agung akan memberikan senjata roh yang sempurna atau bawaan sebagai hadiah sementara Suzimo tidak tertarik pada senjata roh dari kelas lain. Namun, dinasti Zhou Agung telah berdiri hampir 10.000 tahun dan pasti ada banyak manual seni roh rahasia yang tersembunyi di istana. Suzimo benar-benar tertarik untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keterampilan rahasia yang hilang. Eternal Secret King, Chapter 334. Bab 334, Teknik Penempaan Senjata Roh Conate. Suzimo mengelilingi kamar senjata roh di istana dan tidak melihat apapun yang dia inginkan, akhirnya pergi dengan senjata roh kelas atas biasa. Tidak jauh dari ruang senjata roh adalah ruang manual rahasia. Semua orang di Spirit Ranking sudah masuk dan Suzimo mengikutinya. Ada 3 level di Secret Manual Chamber. Suzimo dan yang lainnya hanya diizinkan untuk memilih seni roh rahasia dari tingkat pertama dan membuat salinannya. Ruang manual rahasia diisi dengan deretan rak buku dan berbagai jenis gulungan bambu yang disusun dengan rapi. Tangan jahat, ini adalah keterampilan rahasia. Menurut keterangan pada gulungan bambu, skill itu bisa bertahan melawan senjata roh secara langsung dan bahkan merebut senjata roh lawan. Angin sepoi-sepoi, ini adalah teknik gerakan. Setelah dibudidayakan, seseorang akan menjadi gesit secara tidak normal dan memiliki gerakan yang tidak menentu. Ada 8 titik dasar yang bisa melahirkan 64 variasi yang berbeda, itu sangat kuat. Suzimo berjalan menyusuri rak buku dan melihat perlahan. Banyak manual skill rahasia yang membuka matanya. Beberapa dari mereka samar dan Suzimo belum pernah mendengarnya sebelumnya, itu adalah pengalaman baru. Namun, tidak ada seni roh yang dia minati secara khusus selama perjalanannya. Tiba-tiba, tatapannya berhenti. Teknik penempaan senjata roh Conate. Sedikit mengernyit, Suzimo mengambil sebuah gulungan yang terbuat dari kulit yang layu. Orang tua yang acak-acakan dari puncak etiril pernah mengatakan kepadanya bahwa batas dari master penyempurnaan senjata adalah menyempurnakan senjata roh yang sempurna dengan 5 pola roh. Senjata roh bawaan memiliki pola roh ke-6, pola bawaan. Pola bawaan lahir dari roh ki langit dan bumi dan bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Saat pemahaman Suzimo tentang penyempurnaan senjata semakin dalam, dia setuju bahwa lelaki tua yang acak-acakan itu tidak salah. Kelahiran Blood Quencher semakin membuktikan hal itu. Pemadatan pola roh kelima sudah membutuhkan kesempatan yang sangat besar dan ketabahan dan kondisi mental yang sempurna dari master penyempurnaan senjata. Itu bahkan tidak termasuk takdir di dalam kekosongan. Dengan demikian, pola roh ke-6 jauh dari pertanyaan. Sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou, mengingat keahliannya dalam penyempurnaan senjata, Suzimo dipenuhi dengan penghinaan ekstrim terhadap teknik penempaan senjata roh Conate ini. Dia hanya menganggapnya sebagai karya yang tidak masuk akal oleh master penyempurnaan senjata yang arogan dan bodoh. Suzimo hendak mengembalikan manual sembunyikan ketika hatinya tergerak dan dia melihat isinya seolah-olah dia kesurupan. Setelah beberapa saat, tatapannya berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Kak, sudahkah kamu memilih? Saat itu, suara kecil gendut terdengar saat dia berlari dengan penuh semangat. Suzimo berbalik dan melihat si kecil gendut melambai-lambaikan gulungan bambu dan berbisik, aku menemukan skill rahasia yang sangat cocok untukku. Heh. Sambil tersenyum, Suzimo menoleh untuk melihat manual persembunyian di tangannya. Kilatan tekad menyapu matanya saat dia berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Aku juga telah memilih milikku. Sesampainya di pintu masuk, Suzimo dan si gendut kecil menyerahkan gulungan bambu dan manual persembunyiannya masing-masing kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu menerima dan melihat mereka. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat Suzimo dengan ekspresi aneh sebelum mengingatkan karena kebaikan. Nak, teknik penempaan ini adalah ocehan orang gila. Dia bahkan tidak berhasil mencapainya sendiri. Apakah Anda yakin ingin salinan ini? Ya, Suzimo mengangguk. Orang tua itu tersenyum dan tidak membujuk lebih jauh. Dia membuat 2 salinan dan menyerahkannya kepada Suzimo dan sedikit gemuk. Setelah meninggalkan ruang manual rahasia, sedikit gendut bertanya dengan rasa ingin tahu, bro, skill rahasia apa yang kamu pilih? Mengapa orang tua itu berkata demikian? Teknik penempaan senjata roh Conate, Suzimo juga tidak menyembunyikan apapun. Sedikit lemak tercengang. Meskipun dia bukan master penyempurnaan senjata, dia tahu beberapa pengetahuan umum tentang dunia kultivasi seperti bagaimana senjata roh bawaan lahir dari roh ki dari surga dan bumi. Conate, senjata roh bisa disempurnakan. Sedikit gemuk bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Suzimo menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Manual persembunyian ini hanya menyebutkan kemungkinan. Saya tidak yakin karena saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Pada kenyataannya, daripada menyebutnya metode penempaan, teknik penempaan senjata roh Conate lebih seperti teknik restorasi. Manual sembunyikan menyebutkan metode. Pertama, seseorang harus mendapatkan senjata roh bawaan yang rusak. Apa yang disebut kerusakan itu tidak mengacu pada senjata roh itu sendiri, tetapi penghancuran pola roh ke-6.
Secara kebetulan, Su Zimo memiliki senjata roh bawaan yang rusak di tas penyimpanannya, armor sutra emas mistik. Kedua, dia harus mencari Conate Spirit Fire. Conate Spirit Fire jauh lebih menakutkan daripada level 3 Spirit Fire. Memiliki suhu dan perasaan yang lebih tinggi, seringkali tersembunyi jauh di bawah tanah dan jarang ditemukan. Bahkan jika itu adalah senjata roh bawaan yang rusak, tidak ada kotoran di dalamnya. Dengan kata lain, dengan menggunakan Conate Spirit Fire untuk menempa senjata roh bawaan, seseorang dapat mengabaikan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata sepenuhnya dan langsung menuju ke pengumpulan roh setelah senjata roh dipanaskan hingga menjadi merah. Karena suhu Conate Spirit Fire terlalu tinggi, bahkan tripod senjata tidak dapat menahannya. Dengan demikian, pengumpulan roh hanya dapat dilakukan tanpa perlindungan tripod senjata. Setelah memadatkan 5 pola roh berturut-turut, seseorang dapat menggunakan perasaan dari api roh penyambung untuk kemungkinan memperbaiki pola roh bawaan ke-6. Meskipun semuanya terdengar sederhana, orang akan menyadari bahwa itu benar-benar konyol setelah dipikirkan dengan cermat. Sebelum ini, tidak ada master penyempurnaan senjata di daratan Tianhuang yang dapat memastikan tingkat keberhasilan 100% untuk memadatkan 4 pola roh, apalagi 5 atau 6. Selanjutnya, seluruh proses harus dilakukan tanpa perlindungan dari tripod senjata. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan master penyempurnaan senjata mati di tempat. Master penyempurnaan senjata mana yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memulihkan senjata roh bawaan yang rusak dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1:1000. Tapi sekarang, bagian paling berbahaya dan sulit dari keseluruhan proses menjadi lebih mudah bagi Su Zimo. Jika ada seseorang di daratan Tianhuang yang dapat memulihkan senjata roh bawaan, itu pastilah Su Zimo. Tentu saja, apa yang disebutkan teknik penempaan hanyalah sebuah kemungkinan. Lagi pula, tidak ada yang mencobanya dan tidak ada jaminan keberhasilannya. Su Zimo tidak bersikeras, hanya menghafal teknik penempaan di dalam hatinya untuk menunggu kesempatan. Tidak lama setelah mereka berdua menunggu di Secret Manual Chamber, Leng Rou berjalan keluar dari aula talisman, ekspresinya dingin dan tidak ada yang bisa membaca emosinya. Bagaimana, Suster Leng Rou? Anda telah menuai cukup banyak, bukan? Sedikit gemuk membungkuk dan bertanya dengan senyum nakal. Ya, Leng Rou mengangguk dan pandangannya beralih, menatap Su Zimo dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Secara kebetulan, Su Zimo juga melirik. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak senior Leng, aku ingin memperbaiki senjata roh untukmu. Namun, saya tidak cukup terampil sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pedang terbang ini untukmu. Lihat apakah itu cocok." Su Zimo mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Leng Rou. Dia menerimanya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Seketika, 4 lampu roh bersinar dari bilahnya. Itu adalah pedang terbang kelas atas. Ah, Leng Rou berseru dan kehilangan ketenangannya. Saat itu, dia telah menyempurnakan 2 jimat tingkat 2 khusus untuk Su Zimo. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, dia selalu mengingatnya. Su Zimo memuji, "Jika tidak cocok, saya punya yang lain di sini. Anda juga dapat menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi dengan saya. Beritahu saya tentang permintaan Anda." Leng Rou menjawab dengan tergesa-gesa, "Cukup bagus. Tapi, itu terlalu mahal." Dengan santai, Su Zimo menjawab, "Tidak apa-apa. Ini adalah satu-satunya hal yang saya punya banyak." Petik 2,2. Little Fat tertegun dan berpikir, Bro benar-benar punya permainan. Aku harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Eternal Secret King, Chapter 335. Bab 335, 9 tempat terlarang. Menurut sedikit gemuk, setelah pertempuran di lembah Dongling 3 tahun lalu, monyet menjadi gila dan hampir menjadi gila, hampir menyebabkan bencana besar. Syukurlah, dia dilindungi oleh Bangau Senior. Namun, monyet berkecil hati dan memilih untuk meninggalkan puncak etiril dengan mengikuti roh harimau. Selama periode waktu itu, Bangau kecil, monyet, dan harimau roh memiliki hubungan yang sangat baik. Jika bukan karena Bangau Senior yang masuk, Bangau kecil akan pergi bersama mereka juga. Bagi Su Zimo, bukanlah hal yang buruk jika monyet meninggalkan puncak etiril. Itu memiliki kepribadian yang sombong dan tidak suka dibatasi. Tanpa kehadirannya, pasti akan menimbulkan masalah dan lebih baik kembali ke pegunungan tandus. Mengingat kemampuan monyet, ditambah dengan fakta bahwa roh macan bersamanya, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Su Zimo, Xiao Ning, sedikit gemuk, Leng Rou dan Ji Chengtian hendak meninggalkan istana ketika mereka melihat seorang gadis berbaju pink dan mengenakan kerudung berdiri di pintu masuk istana. Dia terlihat sangat pendiam seperti sedang menunggu seseorang. Sedikit gemuk dan yang lainnya memiliki kesan tentang gadis berbaju pink, dia menemani Chief Steward Gusi untuk menonton kompetisi sekte dan tampaknya memiliki latar belakang yang mengesankan. "Kak, dia seharusnya mencarimu, kan?" Sedikit gemuk bertanya dengan lembut. Sebelum kompetisi sekte berakhir, Raja Gagak Darah membuat masalah. Dalam keadaan di mana bahkan Kaisar Zhou Agung tetap diam, Gusi menonjol dan melindungi Su Zimo, itu adalah sesuatu yang disaksikan semua orang. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa gadis berbaju merah muda itu adalah Demones Ji, tetapi dia tidak menjelaskannya. Sesampainya di hadapan Demones Ji, Su Zimo menangkupkan tinjunya dengan sikap tenang. "Bantu aku berterima kasih kepada senior Gu atas anugerahnya yang menyelamatkan jiwa." Demones Ji mendengus dan memutar matanya ke arah Su Zimo, berpura-pura marah. "Seharusnya aku yang harus berterima kasih. Jika aku tidak memohon untukmu, apakah menurutmu Bibi Gu akan peduli padamu?" Sedikit gemuk dan yang lainnya melingkari pandangan mereka di antara Su Zimo dan Demones Ji dengan ekspresi aneh. Nada bicara Demones Ji tidak terdengar seperti sedang menyalahkannya. Sebaliknya, itu lebih seperti dia sedang membujuk. Terlebih lagi, dari apa yang dia katakan, sepertinya hubungan mereka berdua tidak sederhana. Leng Rou sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. "Terima kasih, Dem, Nona Ji." Su Zimo hampir mengucapkan kata iblis dan buru-buru berubah. Dia terkekeh dan merenung sejenak. "Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Pria dari Blood Crow Palace itu adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Ethereal Peak. Setelah memasuki medan perang kuno, sebaiknya Anda tidak kembali ke Zhou Agung. Akan lebih baik jika Anda dapat meninggalkan wilayah utara Tianhuang sepenuhnya." Su Zimo mengerutkan kening. Demones Ji mengingatkan, "Pikirkan tentang sikap Kaisar hari ini dan saya yakin ada beberapa hal yang akan Anda pahami." Dia menyiratkan bahwa bahkan Kaisar Zhou Agung tidak mau menyinggung istana Gagak Darah. Karena itu, Su Zimo harus memanfaatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kuno untuk meninggalkan wilayah utara Tianhuang. "Apa latar belakang istana Gagak Darah?" Su Zimo mau tidak mau bertanya. Demones Ji menjawab, "Ada total 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang. Baik itu manusia atau iblis, mereka pasti akan mati saat memasuki tanah terlarang.
Dua di antaranya berada di wilayah utara Tianhuang dan pendiri Istana Gagak Darah seharusnya berasal dari salah satu dari mereka. 9 alasan terlarang. Su Zimo dan yang lainnya terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya mendengar istilah itu, mereka semua merasa merinding. Apa 9 alasan terlarang sehingga satu orang dari dalam dapat menimbulkan ketakutan ke seluruh dinasti Zhou besar? Seberapa menakutkankah alasan terlarang itu? Itu saja. Menyikat melewati Su Zimo, Demones Ji berhenti sejenak dan mengirimkan transmisi suara. Jika kamu mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan Sekte Iblis, kamu dapat menghindari malapetaka ini. Dengan mengatakan itu, Demones Ji pergi. Ji Chengtian dan yang lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan, mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Mereka tidak bodoh. Bahkan jika Demones Ji tidak mengatakan apa-apa, mereka semua dapat mengetahui bahwa Blood Crow Palace tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Bagi orang-orang seperti Su Zimo, sedikit gendut dan yang lainnya yang sudah lama tidak bergabung dengan sekte tersebut dan tidak memiliki perasaan mendalam terhadap puncak etiril, tidak perlu bagi mereka untuk tetap berada di sekte tersebut karena mengetahui bahwa sekte tersebut mungkin akan dimusnahkan. Kak, bagaimana menurutmu? Sedikit gemuk mau tidak mau bertanya dalam perjalanan pulang. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Medan perang kuno memang merupakan kesempatan besar bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah dinasti Zhou besar atau wilayah utara Tianhuang. Beberapa waktu kemudian, berbagai faksi dan sekte di daratan Tianhuang akan memiliki para ahli yang membuka jalan menuju medan perang kuno menggunakan kekuatan dharma tertinggi mereka. Selama Su Zimo dan yang lainnya menemukan jalur lain selama 1 tahun itu, mereka dapat keluar menggunakan jalur yang berbeda ketika tiba waktunya untuk kembali dan mereka akan diteleportasi keluar dari dinasti Zhou Agung. Faktanya, mereka bahkan mungkin diteleportasi ke wilayah selatan dan barat atau di suatu tempat di benua tengah. Namun, Su Zimo ragu-ragu. Dia berbeda dari yang lain. Itu bukan karena dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ethereal Peak, dia khawatir kepergiannya akan melibatkan kakak laki-lakinya di negara Yan, Su Hong. Bahkan jika dinasti Zhou Agung tidak mau melawan Blood Crow Palace, dekrit kekaisaran secara alami tidak akan dapat melindungi Su Hong. Dia adalah seseorang yang pasti ingin dibunuh oleh Blood Crow Palace. Orang-orang istana gagak darah jahat dan mampu membunuh semua makhluk hidup di kota. Jika mereka tidak menemukannya, Blood Crow Palace mungkin menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka ke Su Hong dalam keadaan marah dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Su Zimo. Tak lama kemudian, Su Zimo dan yang lainnya kembali ke Mo Spirit Weapon Workshop. Ketika mereka tiba di pintu masuk, dia terkejut melihat seseorang. Itu adalah Sen Mengqi. Su Zimo mengerutkan kening, tidak tahu kenapa dia datang. Saudaraku, abaikan dia. Su Xiaoning tahu apa yang terjadi di kota Ping yang saat itu dan tentu saja tidak senang dengan Sen Mengqi. Zimo, ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya berjalan mendekat, Sen Mengqi berinisiatif untuk memimpin terlebih dahulu. Tampak gelisah, dia mengungkapkan senyum dan memanggil. Ya, Su Zimo bertanya dengan tenang. Zimo, seperti ini, Erem. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya melihat bahwa Anda telah mendapatkan tempat di peringkat senjata dan roh. Jika itu masalahnya, Anda memiliki satu tambahan. Sen Mengqi tidak melanjutkan, hanya menatap Su Zimo dengan agak gugup untuk mengantisipasi. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, aku sudah memikirkan seseorang. Ah, matanya meredup karena kecewa. Sambil memaksakan senyum, dia bertanya, bisakah saya bertanya siapa itu? Binatang rohku, Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dia bermaksud membawa Night Spirit ke tempat itu. Alasan mengapa dia tidak memilih Niang Qi adalah karena jika dia harus memilih di antara keduanya, itu harus Night Spirit. Meskipun Niang Qi telah berada di sisi Su Zimo selama 3 tahun, secara komparatif, dia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Night Spirit meskipun faktanya itu adalah makhluk roh. Selain itu, ranah kultivasi Niang Qi saat ini tidak tinggi dan hanya pada tahap akhir yayasan pendirian, mungkin bukan hal yang baik baginya untuk memasuki medan perang kuno. Ketika dia mendengar itu, Sen Mengqi menjadi gelisah dan berkata dengan marah, Su Zimo, kamu tidak perlu mempermalukanku seperti ini bahkan jika kamu tidak ingin memberikannya kepadaku. Apakah aku mempermalukanmu? Su Zimo tidak mengerti mengapa Sen Mengqi tiba-tiba begitu gelisah. Dia mempertanyakan, kamu lebih suka memberikan tempat itu kepada makhluk roh daripada aku. Bukankah itu mempermalukanku? Fu, dia menggelengkan kepalanya dan mengejek dengan dingin, roh malang menyelamatkan hidupku, mengapa aku tidak bisa memberikannya? Selain itu, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Sen Mengqi membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada yang keluar dan dia hanya berdiri terpaku di tanah dalam keadaan linglung, tampak pucat pasi. Su Zimo sudah menyapu jubahnya dan pergi.